terus dan pada saat aku goreng semua ini rasanya enak bener, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku ada di daerah Bekasi. Aku dapat info mengenai ada cewek, ini masih muda. Dia itu sering banget menyakiti dirinya dengan cara di Sekarang kondisinya sudah hamil 3 bulan. Katanya si laki-lakinya itu tidak mau bertanggung jawab, dan secara mental dia tuh sudah kayak terganggu. Dan yang namanya mau nyakitin pasti ada sesuatu kan, ada gangguan, entah mungkin bipolar atau apa. Tapi yang jelas dia minta bantuan sama kita untuk mengecekkan kondisi mentalnya, guys, gitu. Ini baru pertama kali yang ngelaporin itu dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya aku lagi di live bercanda-canda, Kak, aku udah nggak tahan jemput aku, ternyata baru kali ini ada orang yang melaporkan dirinya sendiri untuk dibantu, yang katanya ini dia ada gangguan. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa. Dan keluarganya juga katanya udah masa bodoh, dia mau ngapain, katanya bahkan disumpahin sama keluarganya biar cepet mati. Kita coba lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita bantu. Jadi untuk kalian penasaran, ikutin terus, guys. Gimana Kak? Masuk di awalnya Novi. Gimana Pak ngobrol? Oke. Nah, ini dengan Mbak siapa, Maaf? Mbak Email. Mbak, gimana? Ada masalah apa? Yang pertamanya ini kan, aku kan sakit ya. Udah berobat ke dokter, psikiater. Cuman awalnya itu tadinya tuh pertama aku kan kerja, masih kerja. Terus ada kerja di mana? Kerja di tempat makan gitu. Oh, oke. Terus? Makan. Cuman di situ tuh udah mulai halusinasinya udah mulai dari situ. Udah pas, tapi saya masih coba berusaha buat fight, mau kerja. Sampai tiba-tiba ada temen yang baik lah ya. Lu bisa nggak sih nggak usah kerja dulu gitu ya kan, karena bahaya, karena aku sampai yang halusinasi, masukin tangan ke berhenti. Terus kayak perjalanan pulang terus halusinasi, turun di jalan, naik JPO, udah mulai. Terus pas hari itu akhirnya aku bawa ke rumah sakit, ke puskesmas lagi, langsung dirujuk ke RSKD. Ya kan udah Duren Sawit. Terus? Cuma memang posisinya itu kan semenjak saya pindah agama, jadi kayak keluarga yang nutup diri. Sementara hari itu harus ada yang datang untuk menemani ke sana. Akhirnya harus ada yang bertanggung jawab ya? Iya, ada minta tolong teman-teman datang, adalah salah satu teman. Cuma pas kebetulan karena sebelum di RSKD itu aku udah berobat di dari rujukan itu udah dapat di rumah sakit Tebet, Kak. Di rumah sakit Tebet tuh akhirnya saya langsung WA ke rumah sakit Tebet. Ini saya tadi kayak gini, keadaannya kayak gini. Terus mereka bilang langsung ke rumah sakit Tebet lagi dulu. Ternyata pas saya nyampe ke rumah sakit Tebet itu harus tetap dirujuk ke RSKD.
kan suka live ya kan, tengok ya, aku suka live ini tiba-tiba tuh aku dibikin keinget sama hal yang bikin aku trauma banget ya. Situ aku nangis, udah ya bener-bener udah kuat, udah halusinasi. Apa itu yang bikin trauma? Apa? Kehilangan orang yang paling berharga di hidup. Itulah yang paling bikin aku sampai sehancur ini itu. Selama ini aku kehilangan selalu bisa menerima, nggak masalah karena masih ada dia menopangku. Siapa itu? Bukan saudara, bukan kakak kandung, tapi dia udah seperti kakak kandungku sendiri. Orang yang selalu lindungi aku, ngejagain aku, ngurusin aku. Bahkan pada saat semua orang ninggalin aku, pada saat suami aku ninggalin aku, mengkhianati aku, menikah lagi, dia tetap yang kuatin aku. Jadi pada saat itu, pada saat aku kehilangan dia, emang aku butuh support. Tapi yang aku dapat cuman bullying dari teman-teman yang selalu bilang, ya udah nggak ada kakaknya nanti game. Aku coba buat fight, aku buktiin itu nggak benar. Aku bisa. Tapi itu aku semakin keingetnya. Dia terus. Nah aku dibuat inget itu sampai udah halusinasi aku tuh yang selalu bilang, lu tuh nggak guna hidup, udah lu mendingan ikut kakak lu aja. Dulu kan saya punya kakak-kakak yang bisa bantu saya teh. Kemudian saya nggak kerja dengan keadaan aku kayak gini. Ya. Sekarang tiba-tiba hidup aku untuk pergi ke puskesmas itu dia butuh cek gitu, dia baik-baik aja enggak gitu kan. Terus gue sekedar ke psikiater, balik lagi ke rumah sakit cuma buat cek gimana gitu ya kan. Saya minum obatnya minum apa semenjak saya tahu sekarang begitu saya nggak minum obat sama sekali. Jadi saya berusaha lawan kemarin saya lihat kemarin almarhum datang ke sini, dia ngomong sama aku. Sabar dulu. Ngomong apa? Dia datang di depan sama aku. Saya bilang, kenapa adik jadi begini? Adik saya dulu kuat, kenapa sekarang kayak gini? Aku cuma diam, kata saya kesatku. Harus kuat. Saya nggak ada, tapi saya ada di sini. Terus dia pegang tangan aku. Ajak kita doa sama-sama. Dia harus bisa, dia harus kuat. Dia kenapa yang kayak gini? Kenapa dulu gak kayak gini? Dia bilang kayak gitu. Saya sedih, dia bilang. Ya kenapa Mbak melukai tangannya? Setiap kali tiba-tiba aku halusinasi, aku cuma dengar kayak ini. Aku lagi di kamar, dia bilang ambil kaca tuh ada di dalam tas. Karena aku nggak tahu, aku jalanan pergi keluar tunggu orang nggak ada. Ada keluarga patahin kecil.
Terus dia bilang, Doris, dan pada saat aku goreng sama ini rasanya enak, bener. Aku rasa enak. Udah, sebagai rekan tenang kan, udah selesai. Udah gitu doang. Terus begitu keluarga, astaga deh, ini kenapa? Sampai dia bilang, kenapa kamu kalau bisa kayak gini? Enggak ada, kayak orang kesakitan. Masa lega, tenang. Tiba-tiba aku diajak main, diajak main keluar. Main keluar, aku pengen pojok-pojok. Dia anak kakak, WA di mana deh? Aku main sama siapa? Main sama temen-temen. Nah, itu baru buat aku ngobrol. Dia lebih mengerti aku. Dan belakangan kalau aku udah mulai mau kumat, kakak coba buat ikat tanganku supaya aku nggak ngecilin diri aku lagi, supaya nggak terlalu banyak makan banget. Kayak gitu rasanya nggak enak sebenarnya. Ditambah aku 1 minggu nggak minum obat. Semenjak hamil, jadi 3 bulan ya? Enggak, ini aku nggak minum obat aku baru tahunya itu sekitar 1 mingguan ini aku baru nggak minum obat. Tapi hamil udah 3 bulan? Enggak, baru sebulan. Oh, baru 1 bulan. Nah, ini baru tahunya baru ini. Laki-laki mau tanggung jawab gak? Beda agama, Kak. Kakak udah keluar dari rumah berapa tahun? 2023. 2023. Udah sama sekali nggak ada yang peduli sama keluarga. Semua keluarga kakak. Dulu saya mantan. Oh, kenapa? Saya kasusnya harusnya ditangkap itu suami saya. Dan saya maju untuk dia. Saya bilang suami saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma berharap suami bisa urus anak saya dan itu saya. Itu yang saya bilang, masa saya terpuruk, saya sendirian di dalam lapas. Tiba-tiba setelah 8 bulan dia nggak ada kabar. Tahu kasih kabar, oh dia udah punya pacar. Tiba-tiba dia ngomong, nah saya udah punya pacar saya lebih muda dari kamu, tapi dia lebih dewasa. Rasanya itu jantung keras. Itu mungkin pertama kali aku ngerasa dikhianatin, dikecewain. Di situ pertama, dan di situ pertama kali aku mencoba melakukan untuk diri. Emang kakak punya anak berapa? Satu umur? 13. Ada di mana sekarang? Ada sama. Oh, di keluarga. Oke. Waktu kakak di lapas pengguna atau apa nggak? Pengguna. Oh, ketangkep di rumahnya keluarganya suami saya. Oh, ada yang laporin. Oh, yang ketangkep 2 orang, kakak sama suami? Enggak, yang ketangkep itu pertama di tempat itu 5 orang. Oh, ada teman-teman juga ya? Oh, terus? Yang ditahan cuma kita berdua, dan polisi tanya di mana suami kamu. Saya cuma jawab suami saya nggak tahu apa-apa, nggak ada, suami saya nggak tahu apa-apa. Pada saat BAP pun saya masih jawab suami saya nggak tahu apa-apa. Saya ini semuanya sendiri saya bilang gitu. Saya semua. Tapi aslinya suami kamu ada? Kita sama-sama.
Oh, tapi kabur. Jadi waktu pas kejadian suami saya nggak ada di tempat, dia lagi di rumah teman dekat. Oh. Dia lagi nggak ada malam itu, jadi hari itu pas penangkapan ada anak saya kayak dia ngeliat waktu saya ditangkap. Waktu saya tahu nih mau menikah lagi, tiba-tiba surat cerai dikirim ke dalam lapas. Itu hancur saya. Sampai akhirnya kakak nguatin adik, kau usah takut kehilangan laki-laki seperti itu. Nanti kalau sudah keluar serta berdiri kita sudah ada cari yang setara. Ya, kuat sampai kuat.